perbaiki dirimu dulu. Nabi Muhammad SAW jadi nabi umur berapa? Umur 40 tahun. Ada yang bilang 25 tadi. 25 itu nikah, guys. Nabi 25 udah nikah, kamu 35 kok belum? Mudah-mudahan ditemukan dengan jodoh yang baik-baik. Aslih nafsaka, kata Nabi, ibda binafsik, mulai dari dirimu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diawali dengan baik dulu dirinya. Al-Amin. Nabi Muhammad itu bergelar Al-Amin, orang yang jujur. Kalau Allah mengatakan dia Al-Amin, maklum. Kalau Khadijah yang mengatakan dia Al-Amin, istrinya. Kalau Aisyah yang mengatakan Al-Amin, orang rumahnya. Kalau Sayyidina Ali mengatakan Al-Amin, sepupu dan menantunya. Yang mengatakan Al-Amin adalah orang kafir musyrik. Makanya dari kecil dia sudah digelar, ini orang yang jujur dan amanah. Muhammad terpuji, Al-Amin, orang yang amanah. Al-Amin dilahirkan oleh perempuan yang amanah. Kalau laki-laki amin, kalau perempuan aminah. Tapi jangan gara-gara ini lalu nanti bapak pulang ke rumah ngatain istrinya, pantasan anak kita tidak Al-Amin, ternyata kau bukan Aminah. Nanti ibunya balas juga, anak kita tidak Al-Amin karena kau bukan Abdullah. Ibunya baik, bapaknya hamba Allah, Abdullah. Istrinya orang yang amanah menjaga anak-anak dan rumah tangga, Aminah. Bertemu Abdullah dengan Aminah, maka lahirlah anak yang bernama Sayyidina Muhammad, orang yang terpuji di dunia, terpuji di akhirat. Lahirlah Al-Amin, orang-orang yang amanah. Ibunya sudah baik, jilbabnya panjang, bajunya tertutup, tidak sempit. Seperti mana? Seperti muslimah yang ada di kecamatan Samaturu. Allahu Akbar. Ustaz Somad ini ngomong baik-baik, memangnya Ustaz Somad ini sudah baik? Saya belum baik, saya berusaha untuk baik. Kalau saya tidak baik, maka yang meluruskan saya adalah saudara-saudara saya, jamaah Masjid Fastabiqul Khairat dari kecamatan Samaturu. Siap? Kalau Abdul Somad silap dan salah, siap memberitahu. Ustaz Somad, ada yang mau saya sampaikan, tapi Ustaz jangan tersinggung ya. Ya, apa nggak dinaikkan ke atas? Ini tiangnya sudah ditetapkan di Lauhil Mahfuz, tidak bisa dinaikkan ke atas. Dia sudah diikat. Sudah saya jelaskan. Ustaz Somad, ini kenapa mikrofonnya warna biru? Kenapa tendanya warna biru? Nah, itu jangan tanya saya, tanya panitia. Tidak ada urusan dengan politik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tahu peci Abdul Somad miring itu bukan Abdul Somad, karena dia tidak bisa melihat dirinya sendiri. Yang tahu itu jamaah. Jangan sampai Abdul Somad ketawa, jamaah ketawa. Abdul Somad tersenyum, jamaah tersenyum. Rupanya yang diketawakan dan yang disenyumkan jamaah adalah peci Abdul Somad miring. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri kita dengan memperbaiki tauhid kita, sekali menyembah Allah sampai mati tetap menyembah Allah. La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Apa kata Pak Kua sebelum kita resepsi akad nikah? Mari kedua mempelai dan calon bapak mertua supaya beristighfar dulu ya Pak. Astagfirullahaladzim. Dikhawatirkan akidahnya rusak karena ucapan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang tidak akan berzina kalau imannya ada di dalam. Wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Orang tidak akan mencuri kalau imannya ada di dalam. Wala yashrabu syaribu hina yashrabu wa huwa mu'min.
Orang tidak akan minum khamar, tidak akan mabuk, tidak akan sakau, tidak akan pakai narkoba kalau ada imannya di dalam. Apa maknanya? Orang berzina, imannya keluar. Orang mencuri, imannya keluar. Orang korupsi, imannya keluar. Orang maling, imannya keluar. Orang mabuk, imannya keluar. Ketika dia beristighfar, imannya masuk lagi ke dalam. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Astagfirullah, ampunkan dosaku ya Allah. Rabbal baraya, engkau yang menciptakan semua makhluk ya Allah. Astagfirullah, ampunkan dosaku ya Allah. Minal khataya, dari semua silap, dosa dan salah. Mohon maaf, jangan tersinggung. Yang tidak ada silap, salah dan dosa, angkat tangan. Yang tidak ada silap, salah dan dosa cuma 3. Yang pertama, anin naim hatta yastaiqiz. Orang tidur nggak ada salahnya, maka kalau mau bersalah waktu sedang tidur. Yang kedua, anis sobi hatta yahtalim. Anak kecil nggak ada salahnya, makanya kita nggak pernah marah dengan anak kecil. Ada anak kecil baru lahir dipegang sama bapak-bapak, tiba-tiba anaknya kencing. Ada orang yang marah? Enggak. Kenapa? Karena anak kecil tidak bersalah. Orang tidak akan marah dengan anak kecil karena anak kecil. Coba kalau yang kencing bapaknya. Yang ketiga adalah anil majnun, orang gila. Orang gila tidak pernah bersalah. Kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dialah yang paling banyak salahnya. Di antara kita semua, siapa yang paling banyak ngomongnya? Jadi kalau ada orang mengatakan Ustaz Somad itu nggak ada salahnya, Ustaz Somad ini yang paling banyak silap dan salahnya, tapi kemudian dia minta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada manusia. At-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Orang yang sudah bertaubat, maka dia seperti orang yang tidak pernah bersilap dan bersalah. Nabi Adam alaihissalam, apa kata Allah? La taqraba hadhihi syajarah, jangan dekat-dekat pohon kuldi. Tapi ternyata dia juga silap salah, lalu dia termakan karena digoda setan. Akhirnya dia berdoa, doa paling tua yang dibaca imam setiap sholat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mudah-mudahan bapaknya jadi baik, amin. Mudah-mudahan ibunya jadi baik, amin. Baik, anaknya baik, menantunya suster ngesot. Bapaknya baik, anaknya baik, mantunya baik, istrinya baik, tetangganya mak lampir. Kalau kita sudah berusaha baik, berniat baik, berpikir baik, berhati baik, berbuat baik, ngomong yang baik, datang yang tak baik, maka kita bersabar. Niatnya sudah baik, berangkat ke pengajian baik, dengar ceramah ustadz baik, berada dalam masjid baik, sudah baik. Pas pulang sendalnya hilang, sabar. Begitu sampai ke motor, helmnya hilang, sabar. Pulang ke rumah, suami hilang, jangan sabar, cari. Jangan sabar. Maka ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya disuruh baik. Baik itu bahasa Arabnya soleh, bukan somat. Makanya kita minta anak yang baik. Bapak ibu semua, ibu ketika mengandung minta anak yang baik. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Orang yang saleh. Apa pernah Nabi curhat tentang Abu Jahal, Abu Lahab? Tidak pernah. Dia cukup berbuat baik, berpikir baik, berhati baik, bercakap baik, berkata baik, beramal baik. Masalah musuh-musuhnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna a'tainakal
kami sudah berikan engkau nikmat yang besar, Al-Kautsar. Balas nikmat Allah dengan dua, fasalli li rabbika, banyak-banyak sholat, banyak-banyak berkurban. Sholat ibadah kepada Allah, berkurban berbagi kepada sesama. Allah cuma minta dua, fasalli li rabbika wanhar. Adapun musuhmu, tetanggamu yang rese, lawan-lawanmu, serahkan pada Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Ibu punya tetangga, kebetulan rezeki ibu lancar, ibu PNS, rumahnya bagus, mobilnya baru, orangnya cantik, tetangganya rese, ngomong ke sana kemari, iyalah rumahnya bagus, tuyulnya banyak, iyalah dia cantik, operasi plastik, yang penting banyak-banyak ibadah. Ini akal wal abtar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak baik, rezekinya lancar, tambak udangnya sejauh mata memandang, perusahaannya besar dan banyak, kebun cengkehnya nggak habis 7 turunan. Banyak orang dengki, hasad dan dengki, minta perlindungan Allah. Wa min syarri hasidin idza hasad. Urus pikiranmu, urus hatimu, urus amalmu, urus lisanmu, urus matamu, urus telingamu, masalah hidupmu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Setelah usaha. Ini jangan sebelum usaha. Jangan, saya nggak mau setelah ceramah ini besok nggak ada yang kerja. Orang sama turu semuanya tidur semuanya. Begitu besok ditanya, kamu nggak kerja? Serahkan pada Allah, insyaallah. Saya di mana-mana kalau tausiah itu mata saya memang tajam memperhatikan jamaah satu-satu. Saya melihat berapa orang yang nguap. Karena kalau ada 3 orang nguap, saya berhenti. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah semuanya bersemangat luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Urus salat, alhamdulillah. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka kafirlah dia secara nyata. Urus puasa, Masya Allah. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, puasanya masih banyak tinggal, belum diganti, belum diqadha, maka wajib ahli warisnya menggantikan puasanya. Ada haji, duit, mampu berangkat umrah. Man lahu sa'atun, siapa yang punya kelapangan rezeki, falam yahuj, tidak mau berangkat haji, mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelapangan rezeki untuk haji. ONH 2022 berarti berangkatnya 50 tahun lagi. Sekarang umur 25 berapa gitu, lahir 1977, sekarang 2020, dia umur sudah 45. Store ONH umur 45, berangkat umur 90. Inna sofa wal marwata. Maka kalau Allah mau berkehendak, innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Yang penting store ONH, habis itu berdoa kepada Allah, apa yang terjadi terjadilah, tawakal kepada Allah, tapi mesti ada usaha dan ikhtiar. Sama seperti yang hadir ini, ada usahanya di awal, di depan, ada usahanya di tengah, ada usahanya di belakang, ada yang usahanya saya nggak mau. Saya ceramah bukan dengar melihat Ustaz Somad, yang penting asal sudah didengar, juga saya nyantai di luar, nggak masalah, mau di luar mau di dalam. Justru yang di luar, Bapak Ibu yang saudara yang berada di luar, kalian jangan berkecil hati. Kalian bisa di dalam dengan Ustaz Somad. Saya menangis di luar, kata dia. Kau menangis di luar, yang berair cuma matamu, kami di dalam semuanya berair. Jamaah yang dimuliakan Allah,
setiap tetes keringat, peluh, air mata kita akan dibalas kebaikan-kebaikan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi fastabiqul khairat mesti baik. Yang pertama, perbaiki diri kita dulu, anak-anak kita masukkan sekolah. Yang kedua adalah baik untuk keluarga dekat. Ibu mohon maaf ya Bu, bapak-bapak sudah baik belum Bu? Alhamdulillah, karena bapak baiklah maka ibu bisa hadir pengajian ini kan. Iya, coba kalau bapaknya nggak baik, bapak, aku mau dengar pengajian, jangan. Kita mau menyanyikan lagu rock 3 lagu. Bapak, aku mau pakai jilbab, jangan. Aku tidak suka istriku pakai jilbab seperti nenek-nenek. Aku mau pakai rambutmu cat 3 warna, merah, kuning, kelabu. Bapak, aku mau baca Yasin ke masjid, jangan. Aku tidak suka istriku baca Yasin. Aku suka istriku update status Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Suaminya yang mirip-mirip Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Jangan diaminkan, nanti mereka meninggal memang bapak mau menggantikan. Setelah kita baik untuk diri sendiri, jangan egois, mesti juga baik untuk orang paling dekat. Ring 1, siapa ring 1 kita? Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Baik kepada orang tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Somad boleh nanya? Boleh. Anak saya merantau Pak Ustaz. Terus la salam wala kalam. Nelpon nggak pernah, kirim paket nggak pernah, masih hidup, masih. Sesungguhnya dia sudah lama mati Bu, jiwanya sudah mati karena putus kontak dengan orang tua. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Man qata'a saffan qata'ahu Allah. Siapa yang memutus saf, diputus Allah hubungan dengan dia. Apalagi memutus tali silaturahim. Belum bisa ngasih baju, belum bisa ngasih makanan, kau datang dengan senyuman. Assalamualaikum, buka pintu. Idkhalus surur fi qulubil mu'minin, menyenangkan hati kedua orang tua. Ustaz Somad bagaimana? Ayah saya sudah meninggal, emak saya sudah meninggal, sekarang saya yatim piatu. Kelihatan dari wajah saya kan? Sedih kehilangan orang tua. Kehilangan orang tua tak bisa diceritakan dengan kata-kata. Nanti setelah ibu kalian meninggal, ayah kalian tidak ada, barulah kalian berkata, betul kata Ustaz Abdul Somad dulu. Jadi selama ini kau sangka aku nggak betul. Senangkan hati mereka. Hai adik-adik yang kuliah di Makassar, yang kuliah di Jakarta dan Surabaya, kalau kau belum bisa membahagiakan karena kau masih mahasiswa, maka paling tidak jangan susahkan mereka, banggakan mereka dengan prestasi. Kenapa demikian? Karena kalian adalah orang yang bermanfaat untuk ring 1, itulah orang tua. Lalu kemudian setelah remaja, kuliah, kerja, nikah, kalian bermanfaat untuk istri. Khairukum, siapa orang yang paling baik di antara kita? Bukan bapak ketua DPRD, bukan bapak anggota dewan, bukan ketua HIPTI, bukan bapak Herianto Suhaib, bukan Pak Camat. Yang paling mulia di antara kita, kata Nabi, khairukum li ahli, orang yang paling baik pada istrinya, itulah orang yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi maksud baik di sini bukan takut. Ini beda antara baik dan takut. Baik maksudnya adalah mengajak untuk sholat berjamaah. Baik maksudnya adalah mengajak untuk pakai hijab, jilbab, baju kurung, baju panjang. Baik maksudnya adalah mengingatkan dalam kebaikan, wa tawasau bil haq wa tawasau bisab. Itu baik. Sekarang banyak juga suami di kepala istrinya baik. Suami saya baik sekali Pak Ustadz. Baiknya gimana? Kalau saya mau pergi, abang, adik mau pergi, tolong pel lantai, mandikan anak, bersihkan semua, dah abang. Itu bukan baik, itu bodoh. Manggil namanya saking baiknya. Nabi nggak pernah manggil, Aisyah, Aisyah, nggak pernah. Apa kata Nabi ketika memanggil Ummul Mukminin? Ya Umairah, Umairah,
diambil dari kata ahmar, merah. Humaira, wahai engkau yang kulitmu putih, kalau kena cahaya matahari kemerah-merahan. Wanita senang dipuji, dimuliakan. Wahai engkau yang kulitmu putih, kalau kena cahaya matahari kemerahan, senang hatinya. Tapi istri saya nggak putih Pak Ustaz. Nggak apa-apa. Nanti pulang dari sini Bapak praktekkan. Assalamualaikum ya Humaira. Langsung dia ngejek ya. Jangan terlalu jujur. Tiba-tiba pulang nanti, assalamualaikum ya Hajar Aswad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengandung anak bapak. Setelah mengandung mereka melahirkan anak bapak. Setelah melahirkan mereka menyusukan anak bapak. Setelah menyusukan mengandung lagi. Melahirkan lagi, menyusukan lagi. Setelah itu mengandung lagi. Sanggup bapak mengandung? Kau berkata, ini rumah saya, ini gaji saya, ini uang saya. Laki-laki yang angkuh, perkasa, sombong. Coba pulang dari sini, kau beli mangga, telan bulat-bulat, keluarkan bulat-bulat. Kalau kau mau merasakan melahirkan, berapa berat anakmu waktu lahir? 3,5 kilo. Kau cari mangga yang beratnya 3,5 kilo. Kau telan bulat-bulat, kau keluarkan bulat-bulat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu. Ketawa. Dia membayangkan mengeluarkan mangga bulat-bulat. Kalau saya ceramah nggak usah dibayangkan, direnungkan aja. Jamaah yang dimuliakan Allah, mereka adalah wanita-wanita bidadari surga yang dikirim Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan ibu. Ibu jangan nanti kalau ditanya orang, suamimu yang mana? Itu yang seperti kresek lisut itu. Jangan ngomong begitu. Ketika kumpul di arisan dengan teman-teman SMP, suami dibawa, dialah imamku dunia akhirat. Walaupun di rumah dia nggak pernah sekali jadi pun jadi imam. Bangkitkan harkat martabat kehormatan dan kemuliaannya. Setuju? Ternyata bapak-bapak setuju semua. Jangan waktu arisan, waktu pertemuan reunian, suami ditinggal di rumah, akhirnya ibu pergi, sampai di sana ketemu dengan kawan SMP, kawan SMA. Loh, kita di sana? Iya. Dulu kamu ingusan, sekarang aku kaya. Akhirnya aku sebenarnya dulu suka sama kamu. CLBK, cinta lama bersemi kembali, tukar-tukaran nomor, mulai komen-komen Facebook, mulai like, akhirnya terjadi apalah yang terjadi. Ketika ditanya, ini nomor siapa? Ini nomor telepon siapa? Ini udah seperti saudara saya, ini udah macam abang saya, ini udah macam adik saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Ingat, setan belum pensiun. La'atiyannahum min baini aidihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aimanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Setan selalu datang menggoda. Apa kata setan? Berbisik, hijau rumput di rumah lebih hijau rumput tetangga. Adalah berteman, sama-sama membesarkan, mendidik anak, orang tua, anak-anak juga doakan. Coba renungkan kapan kita terakhir mengajarkan anak takbiratul ihram, Allahu Akbar, tangannya di bawah pusat apa di atas pusat? Apakah bapak masih ingat terakhir kali mengajarkan anak wudhu, airnya mesti masuk ke dalam celah-celah jari, suruh dia wudhu. Ternyata begitu dia wudhu, dia hidupkan keran, dia tendang-tendang aja air. Anakku itu tumitnya belum basah, nah airnya mesti disiram ke tumit. Macam mana dia mengusap telinganya? Ternyata dia basahkan nih, gini-gini aja. Yang benar itu ini untuk bagian dalam, nah, sedangkan ini untuk bagian luarnya, nah. Basahkan, nah. Basahkan, nah. Jangan
sampai dia ganteng dan cantik, di lubang telinganya ada sarang Spiderman. Masih ingatkan kita terakhir bagaimana mengajarkan anak ruku? Apa? Seperti kuda melihat kuda betina. Anakku, kalau kau ruku jangan seperti kambing nampak rumput. Jangan terlalu mendongak, jangan terlalu menunduk, tapi kemudian sedang. Tapi saya lihat papa kalau rukuk gini, jangan samakan, aku sudah sakit pinggang. Anak-anak kita ditenteng bawa ke masjid, anak-anak tidak bisa disuruh, diperintah. Tanya, sudah mandi? Sudah. Tarik tangannya, bawa ke masjid. Itu menjadi kenangan yang luar biasa. Kalau tahun 2022 bapak memegang tangannya ke masjid, umur dia 5 tahun, nanti pada saatnya 20 tahun akan datang. Pada saat itu umur dia 25 tahun, dia datang ke masjid, dia menenteng tangan anaknya. Kenapa? Karena dulu tanganku dibawa oleh ayahku ke masjid fastabiqul khairat. Sekarang aku akan membawa tangan anakku, menetes air matanya dari rumah sampai ke masjid. Kenapa? Mengenang kita. Di tengah jalan dia bacakan Al-Fatihah, dia ajak anaknya, nak bacakan Al-Fatihah, ayah baca Al-Fatihah. Untuk siapa? Untuk almarhum kakekmu, karena dialah yang mendidik kita hingga sholat berjamaah. Tapi kenangan itu menjadi bagian sejarah hidup mereka. Bangun di tengah malam, tengok bagaimana lucunya dia di atas tempat tidur, usap kepalanya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doakan dia, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Bangun malam, salat tahajud, minta kepada Allah, selamatkan anakku dari narkoba, selamatkan anakku dari zina, selamatkan anakku dari sabu-sabu, selamatkan anakku dari tua, selamatkan anakku dari ganja, selamatkan anakku dari sekuler, selamatkan anakku dari liberal, selamatkan anakku dari komunis, selamatkan anakku dari kecanduan handphone, selamatkan anakku dari kecanduan warnet. Doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang menyelamatkan anak-anak kita di masa akan datang, insyaallah. Amin ya rabbal. Bermanfaat untuk keluarga, bermanfaat untuk istri, bermanfaat untuk anak-anak, bermanfaat untuk saudara-saudara yang masih ada hubungan bapak dengan saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara kita bukan hanya sekedar satu ayah, satu ibu dengan kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara.